itu apa? Anti agregasi platelet itu menghambat pembentukan plak. Itu ya. Nah, carilah herbal-herbal yang menghambat nitric oxide. Jadi dia menghambat cara kerja NO, inhibit NO. Di antaranya apa aja? Bisa bawang putih, itu bisa. Bisa kunyit, itu bisa. Juga ada ekspektoran, ada yang bekerja ekspektoran aja, ada yang untuk mengurangi frekuensi batu aja. Misalkan herbal untuk kanker, ini juga banyak sering terjadi. Saya punya ramuan herbal kanker, bukan bermaksud apa-apa ya. Karena kalau kita bicara kanker itu ada tradisionalnya, karena kanker itu adalah pengobatan modern kan. Sehingga kanker itu ada jenisnya, dan jenisnya di setiap tubuh kita itu beda-beda. Sepakat ya? Kalau kita bicara kanker, kanker herbal untuk kanker itu ada spesifiknya masing-masing. Contoh, herbal untuk kanker jenis kankernya MCF7, berarti untuk kanker payudara, maka yang bisa digunakan itu tapak darah. Kanker untuk sel HeLa, berarti untuk kanker kolon, berarti kanker yang bisa dipakai itu daun bidara Arab. Tahu bidara Arab ya? Bidara tahu ya? Itu bisa digunakan untuk kanker usus. Kunir putih itu salah satu tanaman yang bisa digunakan untuk segala jenis kanker. Tapi kalau kita bicara mahkota dewa, keladi tikus bisa digunakan untuk berbagai jenis kanker. Benar lute masih bisa digunakan untuk berbagai jenis kanker. Tapi kalau kita bicara yang lebih baik, pasti ada lebih baik kanker kolon, yang lebih baik ada bahan lainnya. Kemudian kalau kita bicara kanker juga ada bahan lainnya. Ke bawah. Nah ini contohnya ya. Kalau kita mau cari buku herbal kan ini sering sekali ada pertanyaan, Mas buku herbal itu mana yang bagus saya cari? Herbal-herbal di luar negeri yang sudah penelitiannya jelas. Terus ke bawah ada tabel. Nah itu. Gak bisa di zoom ya. Nah. Nah ini kelihatan ya? Tidak kelihatan ya? Dari sininya tidak kelihatan. Semoga jelas, kayaknya tadi gambarnya lebih besar. Herbal untuk virus, apakah ada herbal untuk halo? Hai. Oke. Kita lihat di sini apakah ada herbal digunakan untuk virus? Itu ada. Contoh misalkan herbal untuk virus herpes simplex itu ada. Yang ada di Indonesia itu Phyllanthus urinaria itu mendang merah. Terus kemudian Camellia sinensis itu adalah teh hijau yang kita bisa konsumsi setiap hari. Kemudian pegagan itu bisa digunakan untuk herpes simplex. Kemudian kemangi itu juga bisa digunakan untuk herpes simplex. Nah, herpes simplex itu nama virusnya, tanamannya juga ada sendiri. Apakah bagaimana dengan virus-virus yang lainnya? Misalkan virus influenza itu ada sendiri. Yang ada di situ itu Punica granatum. Punica granatum tahu? Delima. Itu bisa digunakan untuk membunuh virus influenza. Kemudian ada teh, itu juga bisa. Makanya kalau kita flu terus minum teh itu seger. Kemudian Emblica officinalis itu cermai. Itu bisa digunakan untuk membunuh virus influenza. Nah nanti sambil itu ada lagi virus lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sudah? Ada pertanyaan atau langsung ditutup buat tadi? 2 pertanyaan aja ya? Ini udah pakai ini.
tangan dulu buat ibunya biar semangat. Perkenalkan, nama saya Ani dari Kediri, Pak. Saya mau tanya, untuk anti sembelit, bisakah apakah diperbolehkan penggunaan jati Cina itu? Karena dari tadi saya mendengar kalembak sama daun ungu. Itu yang pertama, Pak. Oh iya, pertama ada banyak ini. Ada banyak. Berkaitan dengan sembelit. Ya, sembelit. Berkaitan dengan sembelit, saya mau tanya, minta resepnya kapan untuk detak usus. Itu saja. Colon cleansing. Colon cleansing, kalau kita bicara colon cleansing biasanya kita pakai teorinya siapa? Kalau kita bicara colon cleansing, yang paling pakar colon cleansing di dunia adalah Gerson terapi. Cari bukunya terapi Gerson, tulisannya Gerson atau Gerson itu fokusnya di colon terapi. Itu bisa menggunakan buah-buahan dan herbal juga. Yang tren itu menggunakan kopi enema atau enema coffee. Yang dulu sempat trending. Itu teorinya atau tekniknya atau penelitiannya dari Gerson terapi. Nah, kalau kita bicara colon cleansing, saya jawab yang pertama dulu. Apakah jati Cina bisa digunakan untuk BAB, melancarkan BAB untuk kasus konstipasi atau sembelit? Bisa. Nama ilmiahnya Cassia angulata atau Cassia sena. Nama daerahnya saya sebutkan ya. Jati Cina atau salamagi atau daun sena itu tanaman yang sama. Cuma saya dari tadi sebutkannya salamagi. Salamagi itu sama saja. Jati Cina, daun sena itu sama saja. Ya. Tentang jati Cina bilangnya sudah nggak boleh digunakan, tapi saya dengar dari Oke. Mas, tentang jati Cina itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Dari 2011 orang yang menjual kelangsingan pasti menggunakan jati Cina dan itu kelebihan dosis. Alhasil orang yang konsumsi itu diare. Bahkan beberapa kasus itu mengalami hipokalemia karena diare berat karena mengkonsumsi jati Cina. Karena orang mikirnya itu untuk pengurusan harus BAB-nya harus diare. Itu cara pelangsingan yang salah. Padahal kalau kita bicara pelangsingan berarti kita pakai bahan yang merangsang keluarnya adiposit dari sel lemak ini. Kita bisa menggunakan bangle, lempuyang karena itu bisa merangsang keluarnya sel adiposit yang coklat itu dari bantaran lemak. Jati Cina itu sebagai pelancar BAB-nya. Jati Belanda itu bukan sebagai pelancar BAB, hati-hati dalam sosialisasi. Jadi Belanda atau Guazuma olivolia itu sebagai menghambat penyerapan lemak. Nah, kalau kita menggunakan jati Cina, kenapa dilarang? Gini, kalau bapak ibu semuanya praktek tanpa ilmu, apa aja dipakai dihantam. Misalkan seledri dipakai hipertensi sampai orangnya drop sampai meninggal. Orang hipertensi dikasih seledri drop sampai masuk rumah sakit. Pasti suatu saat seledri juga dilarang. Kenapa? Bukan salah maginya yang salah, tapi yang menggunakan yang salah persepsi. Itu pentingnya ilmu bagi kita. Contoh, Mas, apakah herbal aman? Tidak semuanya herbal aman. Contoh, penggunaan meniran pada laki-laki ketika digunakan 2 bulan turut-turut itu punya efek impoten. Meniran, pilantus urinaria ataupun pilantus niruri ketika digunakan laki-laki 2 bulan berturut-turut tanpa jeda sampai 3 bulan lebih itu punya efek impoten. Sehingga kalau gunakan harus gunakan 2 bulan, istirahat seminggu, gunakan lagi. Herbal itu tidak aman. Penggunaan yang pelancar BAB ya, saya sebutkan ya, kelembak, yang pelancar BAB berat, kelembak, lidah buaya. Lidah buaya itu bisa melancarkan BAB karena mengandung ren dan emodin. Yang dipakai lidah buaya kalau dikupas itu ada lendirnya, terus ada warna kuningnya, yang diambil kuningnya itu dikering, dimakan, karena itu senyawa rein namanya. Nah, kemudian yang bisa dipakai lagi kelembak, salamagi, buah tempayang, jamur impes, banyak yang dipakai untuk pelancar BAB, banyak. Nah, kenapa? Tempayang sama beda. Buah tempayang itu biji, kayak biji, mirip sama jokling gitu-gitu. Buah tempayang mahal, rasa bisa 180.
Buat tempuyung daun kan? Buat tempayang. Nah, kemudian pertanyaan kedua, gimana caranya untuk colon cleansing, begitu ya? Colon cleansing, saya tanya balik, kenapa kok colonnya harus di cleansing? BAB-nya lancar nggak? Nah, kalau sudah lancar, kenapa harus di cleansing? Kenapa? Colon cleansing, oke. Kalau selama masalahnya itu memang kolonnya perlu di cleansing, contoh misalkan banyak ya. Ada yang pernah belajar ideologi? Iya, ada. Siapa bapak ideologi yang ibu tahu? Arman, Pak Arman, Cikgu Arman. Arman Sibuya yang ngajar di Indonesia. Ya, tahu. Yang di Indonesia. Arman Sibuya kan, tahu. Tapi saya tidak bahas Arman Sibuyanya karena beliau juga belajar ke Bernard Jensen. Nah, Bernard Jensen adalah salah satu orang tokoh yang mengembangkan tentang colon cleansing karena dia melihat kalau mata misalkan menunjukkan kolonnya kotor itu harus dibersihkan, oke. Tapi kalau BAB-nya sehat, lancar setiap hari, sehari 2 kali, sekali lancar tanpa susah, jangan di cleansing. Biarkan dia bekerja normal. Karena kenapa? Kalau sudah dirangsang dengan glikosida, androgen atau rein, emodin dan seterusnya, ketika tidak konsumsi lagi, pasti BAB-nya nanti mulai susah, tidak selancar pertamanya. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang BAB-nya susah, yang bisa dipakai salamagi atau jatikina atau daun sena itu sama ya. Itu bisa dipakai terus menerus, itu aman sih, asalkan dosisnya berlebihan. Yang nggak boleh dipakai terus menerus itu kelembak, tidak boleh digunakan 4 bulan berturut-turut, malah bisa menyebabkan CA kolon. Kelembak atau Rheum officinale atau bahasa Cinanya tahuang. Itu tidak bisa digunakan 4 bulan berturut-turut, malah dapat menyebabkan kanker kolon, kanker usus besar kan. Gitu. Jadi kalau selama ini dipakai lidah buaya, nah, tapi lebih bagus kita menggunakan dari buah-buahan, contoh nanas, selama dada samurat, karena dia mengandung kristal urat. Nah, kalau lambungnya bermasalah kita bisa pakai apel hijau atau kita masih bisa pakai pepaya. Itu lebih aman. Apel hijau atau pepaya. Buah-buah yang lainnya bisa dipakai kalau misalkan lambungnya aman, misal anggur itu bisa dipakai anggur hitam. Nanas bisa dipakai. Jadi kita pakai bahan-bahan seperti itu karena itu juga punya sifat melancarkan BAB. Cuma cara kerjanya beda. Dia merangsang BAB tapi melalui serat. Karena oligosakarida sehingga mengandung lignin, serat itu nanti yang ngumpul di usus nanti dia pasti BAB-nya lancar. Bedanya seperti itu. Jadi tidak perlu dirangsang terus, yang penting seratnya nanti padat pasti bisa, BAB-nya pasti lancar. Apa itu? Kalau buah-buahan ya dikonsumsi di jus ya biasa. Tapi kalau misalkan herbal, misalkan takaran, kalau daun segar 10 gram itu cukup. Satu pertanyaan lagi, habis ini Bu Artadi. Nanti boleh banyak sharing sama Bu Artadi tentang Badan POM, karena beliau sudah berbadan POM. Satu-satunya yang berbadan POM mungkin di aspek di Jawa Timur Bu Artadi. Satu lagi atau sudah cukup? Nanti dilanjut dengan Mas Rizky lagi. Iya belum selesai ya. Tentang barley sama lempuyan untuk diet itu bukankah merangsang nafsu makan? Bagaimana kok untuk mengkombinasi supaya mereka suka makan gitu? Oke, siap. Yang merangsang nafsu makan itu hanya lempuyan. Barley tidak merangsang nafsu makan. Tapi itu pertanyaan bagus. Berarti sudah baca tentang lempuyan, karena lempuyan dia selain bisa mengeluarkan adiposit, tapi dia juga bisa punya sifat merangsang nafsu makan. Maka kalau dikombinasi lempuyannya pakai sedikit, bahan-bahan yang lain lebih banyak. Ya. Kalau kalau misalkan nafsu makannya masih kuat, kita bisa pakai bahan-bahan yang bisa mengurangi nafsu makan. Yang jelas bahan-bahan pahitan, contoh misalkan nimba, tabiroto itu bisa mengurangi nafsu makan. Kalau digunakan sedikit, kalau digunakan banyak malah merangsang nafsu makan. Terakhir ya. Cukup kayaknya. Ya. Boleh ke depan atau? Ya, gini aja. Ya. Yang keras ya. Ya, mohon maaf Kenalan, ya. silakan. Bisa. Cek. Assalamualaikum, saya Sarah dari Madiun. Saya mau tanya bahwa merokok itu
itu kan sebuah kebiasaan yang tidak bagus ya. Ya, Dan ketika berlebihan merokok itu pasti akan merusak kesehatan. ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada herbal untuk mengurangi atau Ada. terapi untuk menghentikan perokok berat? Ada. Ya, terima kasih. Bisa minta resepnya? Terima kasih. Bahan yang bisa digunakan untuk kecanduan rokok yang paling sering digunakan dan sudah banyak penelitiannya adalah mengkudu atau Morinda citrifolia. Karena dia bisa mengurangi zat adiktifnya di hipotalamus, terutama fermentasi mengkudu. Sudah tahu fermentasi mengkudu? Sudah. Sudah. Gunakan fermentasi mengkudu untuk merokok, maka rasanya rokok kenimatannya lambat laun akan berkurang. Setiap hari ya? Setiap hari. Kalau pengen cepet lagi, habis ini ketemu saya di terapi langsung berhenti merokok. Langsung. Suaminya bawa ke sini ketemu saya langsung berhenti ngerokok. Dihipnotis ya. Iya, karena Hipnoterapi. dasar saya juga di NLP, hipnoterapi dan lain-lain. Bisa pakai set dan lain-lain. Bisa pakai akupuntur dan lain-lain. Ilmu apa ini? Hipnotis. Nanti kita bisa sharing-sharing. Oke, mungkin sekian bisa dilanjutkan Bu Artati. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena memang. Oh, saya lagi. Oh iya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengen tahu jiwa Asfetri. Asfetri. Nah, ya. Pak Gito. Dulu nilai ini. Ayo, kerja. Asfetri. Asfetri bangkit. Asfetri jaya. Asfetri jayalah ramuan Indonesia. Oke, ayo diulangi. Asfetri. Asfetri. Ulangi. Asfetri. Bangkit. Asfetri. Jaya. Asfetri. Jaya ramuan Indonesia. Itu tanamkan dalam hati. Terima kasih. Apik itu ada profesional, intelektual, kompeten. Asfetri Jawa Timur apik. Andal, Lihat di trofi, profesional, ya. intelektual, Oke, terima kasih. kompeten. Mungkin udah tahu nama saya ya. Bu Artati. Oke. Di sini saya akan membawakan satu apa ya, sederet untuk bagaimana sih sebagai peramu itu higienis sanitasinya. Bagaimana cara meramu jamu yang baik dan benar. Ini saya kasih informasi ini untuk panjenengan nanti yang membuka praktek herbal. Ya. Memang panjenengan bukan pengusaha jamu, tapi tetap ini harus diterapkan terutama di tempat ramuan. Iya. Di tempat panjenengan buat ramuan, mengondisikan ramuan untuk klien. Ini penting sekali. Yang ini yang harus ada SOP-nya. Ya, jadi di sini saya akan menginformasikan mungkin sangat berguna nanti di lapangan. Tapi sebelum itu, saya akan menginformasi masalah perizinan dulu, biar teman-teman nggak salah paham. Karena panjenengan di sini akan mengajukan rekom, betul? Betul. Langkah pertama, kenali dulu ketua DPC panjenengan kabupaten kota. Langkah kedua, KTA aktif, sudah punya sertifikat pembekalan, sudah punya sertifikat standarisasi. Ya, nanti datang ke ketua DPC masing-masing, beliau akan datang ke tempat panjenengan. Bayar 300.000 plus 100. Ingat ya, untuk yang baru. 100 ini untuk apa? Untuk pulang perginya DPC itu datang ke panjenengan. Dan 300 untuk rekom. Di situ nanti difoto 1 depan rumah, 2 ruang tunggu tamu atau klien, 3 ruang konsultasi atau penindakan, 4 ruang untuk meramu, 5 kamar mandi, 6 10 tanaman toga yang harus ada, dan 20 contoh seplesia. Ini yang saya minta. Nanti difoto sama DPC, datang ke tempat panjenengan. Jebret foto, kirim ke saya. Bu, saya mengajukan rekom atas nama A dari kabupaten, misalkan Kabupaten Malang. Nanti ini foto ini akan saya susun, saya kasihkan ke Pak Gito. Pernah terjadi di Ngawi, dia udah memasang banner
Katakan itu, berarti suruh turunkan dulu banner itu. Dipoto lagi. Kalau udah mencakup apa kriteria untuk rekom, baru saya keluarkan, saya terbitkan nomor rekom ke DPC. DPC menerbitkan nomor rekom. Jadi nomor rekom itu adanya di DPD. Bukan DPC yang mengeluarkan, tapi DPD. DPC menerbitkan surat rekom atas nomor rekom dari DPD. Kenapa? Kok nomor rekom kita pegang sama DPD? Satu, kita harus tahu apakah penyiar radio itu layak dan tidaknya mendapatkan rekom. Kedua, kita nggak harus mewah rumah itu, nggak harus wow, walaupun sederhana tapi bersih, tertata rapi. Ya, saya minta tertata rapi, karena ini yang diminta dari Dinkes. Kalau memang panjenengan itu akan membuka sebagai pengobat tradisional, itu tadi harus punya ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang ramuan, ruang tindakan. Kalau memang ada tindakan yang lain, ini harus tertata. Dan nggak punya itu nggak bisa, karena nanti Dinkes datang itu yang diminta. Jadi sebelum Dinkes datang, DPC ini yang datang mengasih tahu, membina. Ini harus begini, dikirim ke saya. Bu Tati ini gini. Nanti saya tahu gambar itu, nanti ada. Tolong Mbak munculkan yang dari Mahdinur salah satunya. Ini sebelum saya cerita ke materi lainnya ya, biar tidak salah paham mengenai rekom. Bisa enggak? Jadi Mahdinur itu datang ke tempat si A, dia butuh apa yang saya minta. Saya tahu. Saya kasihkan ke Pak Gito, apakah layak atau belum untuk masalah sarana, kebersihannya. Karena kalau beliau itu kan udah menjadi anggota Aspetri dan udah ikut seperti begini standarisasi dulu, jadi tidak ada masalah ya. Ini salah satunya. Jadi panjenengan ini kalau mengajukan rekom bukan dipersulit. Kita harus tahu di lapangan. Gak mungkin saya se-Jawa Timur saya datang tiap rumah tuh gak mungkin. Karena ada DPC yang mewakili DPD. Paham teman-teman sampai di sini? Ya. Jadi tolong kondisikan tempatnya dulu. Kalau untuk keilmuan ada lain kan, seperti saat ini kan keilmuan ya. Jadi untuk rekom ini panjenengan harus paham. Yang perpanjangan 150 plus 100. Tetap ada 100 karena 100 ini untuk PP-nya yang meninjau. Ya teman-teman. Dan kedua, foto ada KTP yang pertama ya. Terus sertifikat pembekalan, sertifikat standarisasi ya kan. Terus KTA, ini harus ada dibutuhkan selain depan rumah, ruang tamu ya, ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang ramuan, terus ruang kamar mandi, tanaman, contoh herbalnya, itu yang kita minta. Kalau yang perpanjangan, difoto juga STPT yang lama, dilampirkan. Ya, ini yang harus panjenengan tahu. Jadi ini salah satu survei kita diwakili DPC. Dan mungkin ini untuk rekom, kalau nggak salah 2 tahun mulai kita terbitkan sampai 2 tahun ke depan STPT ganti STPT. Itu ya Kak kita ya untuk rekom. Jadi kalau dulu kan cuma 3 bulan. Sekarang kita kondisikan 2 tahun. Tapi di situ ada tanggal kadaluarsanya sampai tanggal berapa. Dan seandainya kalian memperpanjang STP tidak ada rekom dari kita, ada apa-apa jangan manggil Aspetri. Secara anggota panjenengan anggota, tapi secara praktek panjenengan bukan tanggung jawab kita, karena tidak ada rekom dari Aspetri, DPD atau DPC. Kenapa ada rekom? Melindungi panjenengan, melindungi klien. Ya, ini yang harus panjenengan terapkan. Jadi saya waktu itu rame di Dinkes dengan Bu Cici dan Kemenkes, saya pertahankan perpanjangan harus ada rekom. Karena apa? Maaf, 2 tahun STPT. Iya lah, pas pertama pamannya, maaf ya Mbak ya, contoh saya aja deh contoh. Waras saiki aku ngeramu pintar, ngomong enak. Kehidupan 2 tahun, ada kejadian, wah gak karuan, stres, gendeng, oke? Begitu pernah STPT udah gak layak jadi penyiar tradisional. DPC inilah nanti yang akan survei. Kalau kita lepas dari Aspetri, kejadian gini, apakah Dinkes akan bertanggung jawab?
dengan klien-kliennya datang ke orang atau ke saya yang udah berubah. Pentingnya di sini kelayakan sebagai penyelenggara layak dan tidaknya, itulah yang saya bicara itu ke Dinkes. Dan mereka berpikir ulang, sekarang semua harus berrekom walaupun perpanjangan. Karena saya mengutarakan itu semua. Terus kedua, Dinkes minta kita mendata yang ber-STPT. Nah, rekom nggak berlaku perpanjangan, apakah jenengan akan lapor ke kita? Ber-STPT nggak bakalan. Gampang sakit itu saat perpanjang. Nggak perlu bayar anggota aspetri, nggak perlu lapor STPT, mati aspetri. Uang aspetri hidup dari iuran anggota. Ini sebenarnya kan aspetrinya rambutan dewe ada Dinkes, aku bilang gitu. Nah, ada apa yang ngojok ngomong aspetri? Secara pribadi, secara pribadi kalau anggota saya, tapi secara praktek kalau memang tidak ada perpanjangan rekam, ada apa tanggungan dewe? Ojo ngejak-ngejak aspetri. Saya bilang gitu. Kita harus ngomong itu masuk akal dan bisa diterima. Dan sekarang ini udah ada penertiban KTA. Saya tuh semalam ditidurkan satu kamar dengan Cici dan Kestrat Jawa Timur. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ber-STPT pijat tidak bisa melakukan pengajuan STPT ramuan, harus dihabiskan dulu masa waktunya, baru pengajuan ke ramuan lewat aspetri. Berarti salah satu gitu ya Bu? Harus salah satu dulu diselesaikan, ya betul. Bukan masalah milik indahnya, karena banyak dominan sekarang ke ramuan, tapi sekadung do pijat, empat nosek masa waktunya. Karena Dinkes ngasih cuma 1 kali STPT untuk 1 orang, tidak bisa 2. 1 orang bisa 2 STPT. Ini juga ada kasus ya Pak Johan Madiun. Dia bukan di Madiun, dia bukan di Sidoarjo. Tidak boleh. Akhirnya putranya ya di Madiun, dia buka di Sidoarjo. Jadi nggak boleh 2 tempat. Harus orang lain. Iya. Walaupun kita kemarin saya Pak Johan ini, saya sebut aja kenyataan. Pak Johan ini dia buka pengobatan. Dia yang megang di Sidoarjo, STPT-nya Sidoarjo. Lah Pak Halim, dia megang di Madiun, STPT Madiun. Walaupun pengobatannya sama, yang dulu Pak Johan, ya. Jadi ini, jadi kalau panjenengan itu punya cabang-cabang, ya harus asisten Jen Ana. Dengan kasus dia ditutup dan tidak diterima di Sidoarjo. Saya perjuangkan. Akhirnya apa solusinya? Anak buahnya ikut aspetri, Rina asistennya. Jadi yang ada di Sidoarjo itu Jeng Ana ini STPT-nya STPT anak buahnya Rina, bukan Jeng Ananya. Jeng Ana di Jakarta tetap buka, tapi atas nama asistennya. Betul, paham ya sampai di sini teman-teman? Jadi harus diingat ya, kalau banyak bukan cabang-cabang ya harus yang lain. Nggak bisa satu nama ber-STPT banyak, nggak bisa, karena Dinkes itu nggak bodoh. Telepon, bener nggak di Madiun ini sih jadi Pak Janum nggak praktek? Pernah terjadi di Jakarta, ada dulu zamannya Pak Kuncoro. Dia bilang, Bu Ati, saya tuh temannya Pak Tengku, saya gini. Pak Kun ini gimana yang minta rekom? Udah buat surat pernyataan Bu Tati. Buat surat pernyataan kalau dia tuh tidak buka di Jakarta. Di Sidoarjo kita telepon nang Tangerang, nyatanya buka. Tidak. Saya ikut kalau ditelepon, Pak Bupati, ayo Bu Tati tanggung jawab melok masa panjang. Melo aku. Seneni aku Mbak Bu Emi. Ini apa ditanya rekom. Sampai keluar rekom tuh bagaimana Bu Tati? Lah dia ngomongi wis tutup. Ada surat pernyataan, untung ada surat pernyataan pakai materai. Akhirnya apa? Dicabut. Harus dikeluar, iya. Jadi pelang-pelangnya apanya itu harus dilepas, dia nggak boleh buka, dan dia pakai Dinkes. Nomor Dinkes sih dia nawarin, dia dituntut. Tapi waktu itu Bu Emi baik, masih baik hati, akhirnya tutup aja. Sampai sekarang dia udah nggak buka di Sidoarjo. Ini ya, ini pengalaman-pengalaman kita. Ya Gusti Allah Maha Adil ya. Saya nggak ngerti dia ngomong gini, saya keluarkan rekom. Pas di pasar Sepanjang, anak buah itu bawa 1 rangsel, bawa brosur. Jelalah Bu Far, Dinkes Sidoarjo itu belonjo.
mangan nduk warung dibagi brosur itu. Iya, akhirnya dia lihat loh, kok ada pengobatan itu menyembuhkan kanker, tumor apa-apa. Aku ditelepon, Bu Tati datang ke Dinkes. Udah lah tuh, seneng Bu Emi. Kok iso ngetono rekom cik gampange? Ini loh, saya bilang ke Mbak kita berat untuk saya yang mengeluarkan nomor rekom itu jujur. Abot mendingan jadi anggota panjenengan deh, aku gelem. Wes. Iya, karena risikonya tinggi. Ramuan itu ada yang diminum meracuni orang. Nah, nggak bisa meramu, ojo membuka, mendingan dodolan jamu ae. Wis berbadan kok nggak resiko. Jadi pengobat itu kudu mengilmu, tahu takarannya. Yang tadi dibilang Mas Rizky semua tuh pelajari. Karena apa? Karena itu bisa membunuh orang. Karena ramuan itu bahaya. Efeknya gede, tanggung jawabnya gede. Lek pijat salahnya kali mainstream, dibenarnya kan. Aku pun tadi paling yo merem. Ya kan? Tapi kalau ramuan diminum nyawa, urusannya dengan nyawa manusia, urusannya dengan hukum. Ingat di situ, saya selalu mengingatkan dan mengingatkan. Ikut aturan, ikut aturan. Bismillah lah. Ayo sama-sama mengilmu, gali ilmu sedalam-dalamnya, belajar ramuan yang benar. Panjang ngobati orang, hasilnya bagus, anta akan ngomong, aku berobat rono waras, wis rono ae. Itu yang akan muncul. Saya punya klien dari tahun 2000 sampai sekarang, saya nggak pernah promosi sekali. Dulu di TV, sering saya di TVRI, TV JTV, TPI, Radio RI Surabaya dan di mana sekarang enggak. Karena tahu aturan, mendingan kayak kita nggak mudeng. Kan ngerti aturan belas dokter, terus sekarang itu wedi dewe. Salah apa? Bu Tati. Nah, wis kan nih. Wong teman-teman Dinkes badanmu kenal semua dengan saya. Kata ya nomor telepon aku di. Oh enak ada teman Bu Tati, ayo. Nah, terus jalan Pak Alis. Ya Bu, maaf, saya belum bahas aku. Ya teman-teman ya, ini pengalaman saya didatangi Satpol PP, tahu, polisi tahu. Nah, gitu. Tapi ya saya nggak sampai uang. Karena kita kan sering jamunan polisi, jadi ngerti nggak ada BKO. Sebenarnya nggak ada BKO. Urusan dengan hukum udah beda. Satu, jangan ada BKO. Dah itu aja. Aman. Kalau masalah perizinan itu administrasi. Tapi kalau BKO udah urusan dengan hukum, udah nggak bisa ditoleransi. Ya, bahan kimia obat. Kayak kita tuh capek-capek kasih kremasi, campur ramuan. Maknyus. Dan bahasa saya menyembuhkan itu salah. Memproses, membantu proses penyembuhan. Bahasanya begitu. Karena kita pengobat tradisional, kita bukan dokter. Ya, jadi ini ilmu. Kalau kita namanya penyakit tradisional ambeien, membantu proses penyembuhan ambeien. Itu bahasa yang diperbolehkan BPOM. Nomor 1, menyembuhkan ambeien, tumor apa, itu tidak boleh. Ya, aku juga iso ngono. Tapi aku ngerti aturan. Nek wong ngerti aku tambah akeh sing dipikir. Mendingan gak ngerti bablas angine. Ya kan? Ini yang harus panjenengan ingat-ingat. Membantu proses penyembuhan kayak pelangsing. Kita protes anggota BB Jamu, itu protes waktu itu ke Bumaya. BPOM Jakarta. Lah dodolan jamu kalian nulis jamu pelangsing juga oleh. Menurunkan kadar lemak. Emang sih itu ngomong kesehatan kan enggak? Kan masyarakat luas. Bukan dari kesehatan aja. Bisa pegawai negeri, bisa petani, bisa macam-macam. Emang mudeng. Nah, terus kalau kita nggak pakai nama pelangsing, terus apa jenengnya? Ini kita protes rame-rame waktu ada acara di Jakarta. Akhirnya Bu Maya membolehkan. Dan pasanya bukan melangsingkan tubuh, membantu menurunkan berat badan. Loh ini gentine. Ini ya. Jadi pengalaman saya dengan BPOM unik jengkol. Bener. Kita buat perizinan cecek lewat loh, wes didis. Gak oleh cecek lewat, semua cinta gak oleh. Kayak kemarin waktu ada sidak, BPOM tak semua baygon kabeh tiap ruangan. Lumayan setengah jam di atas kok wes mari mambune ilang. Semut ilang sebagian bersih akhirnya. Ya kita kudu iso ngakali, apa carane? Emang cecek iso dikandani mlebu omah?
Baru kono laler, gak tau ono laler melok ibu bisa. Sulaiman, Bu. Ini tuh bener, oh ini tegang. Ini anak-anak Batra yang mendampingi saya. Alhamdulillah, saya pengajuan CBUTB, sertifikasi CBUTB dibantu teman-teman dari Batra. Nah ini, Mas Dinur, ini salah satu pengajuan rekom yang sudah ter-ACC dulu ya. Jadi saya minta foto-foto ini, ruangannya, ruang tunggu, semua ini yang saya minta. Nanti ini saya bentuk kayak begini. Kalau udah ada diterbitkan nomor rekam, inilah yang saya terbitkan ke DPC untuk di-print dan disimpan menjadi dokumentasi. Dan ini nanti DPC menurunkan nomor rekam sesuai dengan nomor rekam dari DPD. Gak iso jenenge selingkuh kalian DPC. Ini ada di sekretaris DPC yang lain juga. Gak bisa karena kita udah punya bednya ini, nomor ini, nomor ini, untuk ini ada di buku saya. Lek kate ono sing ngetokno reko di dari ini ketumon. Ya. Gak bisa. Ingat ya. Jadi ini Dinkes sudah tahu semua. Dinkes ini. Udah kita informasikan. Sampai sekian, ada yang bertanya mungkin sebelum saya melanjutkan ke materi? Ada yang bertanya enggak? Monggo, Mbak Ririn. Mungkin Mike mau. Mik. Nah, monggo, mumpung kita ngomongin rekomsi ini, singkatnya pengajuan ini, monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri dari Magetan. Iya. Yang saya tanyakan berhubungan dengan ramuan Badan POM. Iya. Bukan yang ini ya. Iya. Yang tadi dijelaskan Pak Rizky ya. Nah, Nah, disuruh tanya Bu Tati. iya. Nah, untuk pemula, nyun sewu kan ini banyak pemula ya, mungkin Iya. bisa untuk mewakili juga. Gak boleh jualan kayak kapsul yang tidak punya Badan POM. Iya. Satu. Dua, jika belum punya Badan POM, diperbolehkan online dengan syarat di foto-foto kayak gini untuk menawarkan dengan cara online. Terus ramuan yang ditawarkan bisa dikirim jika sudah positif tahu diagnosa penyakit dan resep ramuan yang ditunjuk. Iya. Nah, itu bentuk ramuan apa saja yang boleh dijual lewat online supaya aman untuk orang-orang yang belum mempunyai Izin. Badan POM Iya. atau izin. Terima kasih. Itu Sama-sama. aja. Kita harus cerdik dan jalur selamat. Oke? Kita harus cerdik. Kita mengonlinekan bukan produknya, tapi tempat kita untuk praktek. Nanti mereka akan kasih nomor telepon ke kita, kasih nomor telepon. Umpamanya pengobatan membantu proses ambeien. Dan jangan bilang berpengalaman itu tidak boleh ya. Nah, di situ kasih nomor telepon. Sehat itu mahal. Kalau saya kan ada momennya, sehat itu mahal. Kalau saya gitu, ada kalimat-kalimat yang menjadikan satu ikon, jargon. Kalau itu sehat itu mahal. Jangan dibiasakan obat menjadi makanan, makanan menjadi obat. Itu jargon. Buat suatu jargon. Seret nomor telepon. Nanti kan telepon ke kita. Lek kalian mau colok gambar-gambar yang kalian produksi, BPOM lagi gak bodoh, deloki. Dan ini mau ada aturan terbaru. Kemarin saya ikut ke Jum BPOM karena udah banyak sekali produk-produk yang tidak berizin yang ada di online dan ini mau ditertibkan. Jadi caranya munculkan yang menarik fotonya. Kita buat ramuan, gambar atau kita video. Cara buat ramuan ambeien gini-gini saudara gini-gini, mbak gaya, mbak enjoy apa? Masukkan ke Facebook ya, ke ke WA, ke mana itu loh promosinya. Oh, coba muncul produk kita. Nanti mereka kan ke kita nih, baru di situ kita ngomong. Baru kita saya sama. Saya munculkan di Facebook di mana-mana. Ini udah ada yang pesan dari Bali, dari mana-mana. Saya lo nggak pakai munculin produk. Muncul produk ya nggak apa-apa kalau saya udah ada berbadan kok. Ya, jadi kita harus cerdik-cerdik mempromosikan loh ya teman-teman. Coba belajar
belajar bagaimana caranya menarik pengobatan kita ini yang tidak menyalahi aturan tapi kita dapat klien banyak. Caranya begitu ya. Karena jujur, kalau kita mengkapsulkan sebagai pengobat tradisional, minta surat pernyataan klien kita dikapsulkan, karena itu udah salah. Ya. Kedua, kalau beli serbuk, jamu serbuk, ini saya kemarin ke Madiun. Mananya ada nggak orang Madiun? Ngawi mungkin ngerti ya. Kemarin saya dengan Bu Cici itu ke Madiun, datang ke ketua DPC dan datang ke tempat pijet yang dekat nanti geger tahu posisi niku ya puskesmas. Di situ mereka mengkapsulkan walaupun dia tuh anaknya D3 jamu Solo itu tetap dilarang. Ya. Jadi caranya aku sampai harus gawe do omah, gawe titik-titik ae. Gawe kok akeh-akeh. Ya, kalau kata kamu nanti dikirim. Ya ya setia. Ngono carane. Jadi yang ada di tempat praktek itu kapsul, serbukan aja dan serbukan yang udah serbuk itu harus MOU. Kalau ada BP POM-nya, karena serbuk tuh udah simplesnya yang udah terkondisikan BP POM. Ya, jadi kalau panjenengan mengkapsulkan surat pernyataan bahwa si klien ini minta dikapsul karena nggak bisa minum jamu pahit umpamanya, begitu nyelamat awake. Ojo deh kayak stok jamu kapsul tetek beruang kayak Pak Johan kena aku sih bisa main ente ambek dinkes. Kalau bentuk simplesia juga nggak boleh boleh. difoto. Kalau simplesia boleh, simples kan keringan. Iya. Boleh itu, enggak apa-apa. Kalau bubuk harus ada izin. Karena kalau namanya ada dijual luar, Mbak. Makanya saya bilang produknya aja di foto. Iya. Nanti secara pribadi fotonya. Ini loh produk saya, jebret. Itu caranya. Ya, jadi kita kudu cerdik, ya. Paham ya teman-teman? Oke, sampai sini jadi untuk pengajuan rekam udah tahu alurnya, ya kan? Nanti setelah DPC datang, kirim, kita ngasih nomor rekam, DPC menerbitkan, panjenengan datang ke puskesmas, dikasih rekam dari puskesmas, terus kan ke Dinkes. Dinkes nanti akan meninjau tempat panjenengan sesuai alur yang saya sebutin tadi, itu udah alurnya Dinkes. Nanti baru keluar STPT. Paham ya? Dan jangan lupa plangnya itu hijau, tulisan putih, boleh pakai lambang aspetri, diperbolehkan sebelah kanan. Iya, lambang aspetri, pengobat tradisional, apa nama, apa STPT, buka dari jam sekian sampai jam sekian, kan gitu ya. Itu boleh pakai lambang aspetri, karena saya tanya ke Bu Cici itu merupakan pengobat ramuan, jadi ada identitasnya. Ya, pahamnya di situ. Warnanya aja aneh-aneh, jarang coklat atau bengek, wah ngawur ibu. Ya, jadi tolong ngikutin aturan. Kita itu urusan di pemerintah, tetap kalah, bener gak? Itu. Kalau ukuran berapa, Bu? 90 orang sing jawab. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Ayo. Hei, walaupun kita ngeyel, pemerintah yo adekku gak iso lapo-lapo. Aku juga sama. Sak ngeyel, tetap aturan dipakai. Aku baik dengan Bu Cici, aku salah disalahno tetap gak gara-gara kita kenal baik, akar terus udele-dele gak bisa. Aturan tetap aturan. Ya, ikutin contoh BPJS kesehatan. Lek Kak oleh gak ngurusin. Enggak. Biar kayak apa gak ngurus, gak pada ada apa. Pemerintah mengatakan gak duit BPJS kesehatan gak bisa ngurus. SIM, mau gak mau kan ngurus semua. Sini punya kan BPJS kesehatan? Punya. Nah itu, wes mikir dokono aja, jangan aneh. Ya, kita tuh harus gini loh, hidup tuh kudu cerdik, selamat, tidak menyalahi aturan, tapi kita tuh enak gitu loh, enjoy. Itu yang saya lakukan. Aku yang BPM udah gak jujur 100%, jujur tanpa buyar. Yuk, tapi kita ngikutin aturan, kita kudu cerdik. Makanya urusan BPP pun ngomong nang aku, Kak Elan. Yo, trik-trik lo tak kasih tahu ya. Aku wah, stres ngerasa BPP POM itu. Wah. Dari jam 8 sampai jam berapa? 4 sore ya, Mak? Jadi ya. Di audit.
sing bener disalahno jelas ono foto. Mana fotonya Bu? Lah ini, mana cerminnya ini? Dicontreng siji, gak dicontreng 4. Ya Allah, Bu Ikare, aku kurang gede prostere itu. Ya, penumpang-penumpang itu yang dicari BP POM. Nanti kalau ada yang mau gini-gini, tanya ke saya, tak bantu secara jabri loh ya. Kalau umum tak aku nyulis ke WA grup kedawan kadang salah nulis sih, A jadi E jadi O. Wes kata enak ngomong ini. Ya, udah gitu ya. Jadi ada kesulitan apapun, monggo telepon, monggo ke Pak Tito, bisa urusan kebersihan ini karena apa permintaan kan ngomong ada kebersihan apa, tanya ke saya. Ya, gitu ya. Kita mulai ya. Untuk masalah higienis, waduh ini panjang lebar. Saya ojo sampai salah paham wis dolar. Ini tularkan ke teman-teman yang lain loh ya. Saya minta jangan dipegang sendiri. Apa informasi